Salam, berjumpa lagi dengan saya, Effendi Tobing, dalam Bokep Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara, sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita tentang Bapak Abraham, seri yang ketiga. Adapun tema kita hari ini adalah Bapak Abraham, Allah, dan perjanjiannya. Sebagaimana teks yang saya sudah baca pada seri pertama, seri kedua, maka pada seri ketiga ini saya akan kembali membaca teks firman Tuhan ini bagi kita dari Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dalam seri yang ketiga ini tema kita ialah Bapak Abraham, Allah, dan perjanjiannya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah membahas beberapa aspek dari hidup Abraham, mulai dari pendahuluan, kemudian latar belakang hidupnya, kemudian imannya dan panggilannya. Maka hari ini kita akan bersama-sama melihat Allah dan perjanjiannya dengan Abraham tentunya. Mari kita lihat, kalau kita memperhatikan teks-teks yang berfokus pada kisah hidup seorang tokoh yang bernama Abraham, kita mulai dari Kejadian 12 sampai dengan yang ke-15, yang bercerita atau menjelaskan tokoh ini dari awal sampai akhir. Namun ketika kita sebenarnya menelisik atau lebih meneliti ke dalam peristiwa dan teks-teks itu, sesungguhnya kisah yang dijelaskan di dalam Kejadian 12 sampai 25 ini melampaui kisah dari Abraham itu sendiri. Sebab sesungguhnya kisah ini sebenarnya bicara tentang Allah dan Abraham. Atau kisah ini sesungguhnya bicara tentang kisah Allah Abraham. Karena kalau kita memperhatikan, apa jadinya Abraham tanpa Allah? Maka kalau kita lihat kemudian, dia mungkin akan menjadi seorang penyembah berhala seperti bangsanya. Ia mungkin saja menjadi seorang petani yang makmur dan sejahtera seperti kebanyakan dari mereka, saudara-saudaranya sebangsanya. Tetapi ia sama sekali tidak dikenal di dalam sejarah. Dan ia tentu saja tidak memiliki bagian dalam karya keselamatan Allah yang agung. Abraham tidak ada bagi kita terlepas dari Allah. Sekali lagi pertanyaannya, apa jadinya Abraham tanpa Allah? Kemudian kita perhatikan, dalam Kejadian 12, nama Tuhan muncul bahkan sebelum nama Abraham. Kalau saudara perhatikan, ya, susunan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Ibrani dikatakan begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Saudara tahu kalau kita memperhatikan gramatikal susunan kata dalam bahasa Ibrani, biasanya menekankan dari kata kerja. Tetapi ketika kata benda ditaruh di depan, sama seperti susunan bahasa Indonesia subjek, predikat, dan objek, maka tentu ada satu maksud penulis ingin menekankan subjek dari teks itu, yaitu tentang Allah atau Tuhan. Dan tindakan yang dikomunikasikan dalam ayat-ayat pembuka adalah tindakan Tuhan. Sekali lagi, berfirmanlah Tuhan
menjelaskan subjeknya adalah Tuhan. Abraham diperintahkan untuk meninggalkan negerinya, bangsanya, keluarga ayahnya, dan pergi ke negeri yang baru yang tidak sama sekali dia ketahui. Dan Allah berjanji akan memberkatinya. Hal ini penting bagi kita karena Allah Abraham adalah Allah kita juga. Dan Allah juga membuat janji-janji kepada kita. Sehingga ketika kita membahas topik Allah Abraham adalah Allah kita, maka kita memperhatikan apa yang Tuhan pernah janjikan kepada Abraham juga menjadi bagian dari janji Allah bagi kehidupan kekristenan kita. Kemudian kita lihat hal yang paling mencolok dari firman Tuhan kepada Abraham. Ini untuk pertama kali Allah berfirman kepada manusia sejak Nuh. Saya ulangi. Ini untuk pertama kali Allah berfirman kepada manusia sejak Nuh. Ini adalah pengulangan kata aku akan. Kalau saudara perhatikan memang di dalam bahasa Indonesia agak sedikit kurang jelas ya. Tapi kalau kita memperhatikan di dalam pasal 12 ayat 1 sampai 3 itu ada pengulangan kata aku akan sebanyak 7 kali. Bukan Abraham akan, tapi Tuhan akan. Berarti sekali lagi yang menjadi fokus kita dalam konteks Abraham, di mana kita sudah membahas dari awal sampai akhir ini, maka yang menjadi fokus subjek dari peristiwa yang sesungguhnya adalah tentang Tuhan yang akan. Ini yang kita perhatikan. Di sana dikatakan 7 akan yang saya ingin kasih tunjuk kepada saudara. Allah berkata, aku akan menunjukkan kepadamu suatu negeri. Saudara bisa memperhatikan bagian-bagian di ayat 1 ya, di dalam pasal 12. Kemudian aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu yang kedua. Aku akan memberkati engkau. Ketiga. Aku akan membuat namamu masyhur. Keempat, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Yang kelima, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan akhirnya di dalam ayat 7 ada aku akan yang terakhir, aku akan memberikan negeri ini. Saudara perhatikan, ada 7 aku akan. Sekali lagi, fokus kisah Abraham adalah fokus tentang siapa Tuhan yang sesungguhnya. Kemudian kita lihat satu persatu teman-teman. Ya, isi nada dari pasal 1 ini, kalau kita mau mencoba membandingkan dengan pasal 11, itu satu kontras yang luar biasa yang tidak mungkin dipersamakan. Kalau kita memperhatikan misalnya awal dari pasal 11, itu merupakan satu pintu gerbang yang terbuka secara luas ke dalam dunia sekuler, di mana manusia dengan segala hikmat dan pengetahuannya mencoba membangun dunia tanpa Tuhan. Ya, peristiwa dalam pasal 11 menunjukkan pria dan wanita yang bekerja tanpa Allah, berusaha untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri tanpa Allah dan pertolongannya. Saudara boleh baca pasal 11 yang sangat kontras dengan pasal 12. Kemudian, kejadian 11 adalah catatan tentang apa yang telah mereka lakukan dan rencanakan tanpa Allah. Atau boleh saya persingkat lebih sederhana, kejadian 11 bicara tentang apa yang manusia pikirkan dan lakukan tanpa Allah. Sebaliknya, kejadian 12 menceritakan tentang Allah dan rencananya melalui seorang sosok tokoh, itulah Abraham. Ini memberitahu kita apa yang akan Allah kerjakan. Kita masih lihat perbedaan-perbedaan lain. Kontras verbal atau kontras secara kata-kata teks antara kejadian 11 dan pasal 12 juga nampak dengan jelas ya. Mari kita perhatikan. Kejadian 11 ayat 3 menyatakan
mereka berkata seorang kepada yang lain. Tidak ada Allah di sana. Ya. Sedangkan Kejadian 12 ayat 1 kita menemukan berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Bukan hanya manusia dengan manusia tanpa Allah, tetapi dimulai dengan kata Tuhan kepada manusia. Kejadian 11 menjelaskan perjalanan manusia ya menuju tanah yang mereka pilih. Ketika manusia itu berjalan ke arah timur, mereka menemukan sebuah dataran di Siniar, lalu menetap di sana. Itu Kejadian pasal 11 ayat 2. Ya, sedangkan Kejadian 12 menunjukkan bagaimana Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya dan mengarahkannya ke sebuah negeri yang telah dipilih oleh Allah sendiri. Ini yang kita perhatikan, saudara-saudara. Sehingga dikatakan, tinggalkanlah negerimu, bangsamu, dan kaum keluargamu, pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Berbeda bukan? Dimulai dengan manusia, kemudian fokusnya manusia, diakhiri di dalam diri manusia. Sedangkan Kejadian 12 dimulai dengan Allah, dan Allah yang berkarya pada tujuan Allah itu sendiri. Jadi jelas sekali ketika kita mencoba membandingkan Kejadian 11 dengan Kejadian 12, ini sesuatu kontras yang tidak mungkin dapat dipersamakan. Maka kita akan melihat, saudara-saudara, ya, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di Kejadian 11, maka kita teringat dengan aku akan yang lain. Saya ulang, karena sesungguhnya saya sudah pernah membahas ini ketika saya menjelaskan tentang kitab Yehezkiel pasal 28, Yesaya pasal yang ke-14. Ketika kita membandingkan Kejadian 11 dengan pasal 12, maka kita akan mengingat aku akan yang lain sebanyak 5 kali. Itulah yang terjadi, ya. Kalau kita memperhatikan di dalam Yesaya 14, ada aku akan yang lain yang sesungguhnya bukan Allah. Tapi siapa? Kita tahu. Itulah iblis. Ya, dikatakan aku akan sebanyak 5 kali di sana. Aku akan naik ke langit. Aku akan meninggikan tahtaku di atas bintang-bintang Allah. Aku akan bertahta di atas bukit pertemuan. Aku akan naik ke puncak-puncak awan. Yang terakhir, aku akan membuat diriku sama seperti yang maha tinggi. Gambaran Kejadian 11 itu menjadi gambaran aku akan yang kelima yang diekspos, dicatat di dalam Yesaya pasal yang ke-14, dan nanti saudara bisa melihat paralelnya dengan Yehezkiel pasal yang ke-28. Tetapi iblis bukanlah Allah. Jelas sekali kontras itu. Perkataannya hanyalah bualan belaka, tipu muslihat. Alih-alih dia ingin menggantikan Allah sebagai penguasa alam semesta, ia justru dibuang, diusir dari surga, dan diturunkan ke dunia orang mati. Yesaya 14 ayat 15. Dalam Kejadian 12 berbeda. Allah mengatakan aku akan melakukannya. Tetapi di sini hasilnya tentu berbeda dengan aku akan 5 kali dalam Yesaya yang ke-14. Karena apa? Karena aku akan dalam Yesaya 14 itu berbeda hasilnya dengan aku akan dalam Kejadian 12. Dalam hal ini hasil yang dijanjikan adalah hasil yang terjadi karena yang bicara aku akan adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, adalah Tuhan yang Maha Kuasa, adalah Tuhan yang mampu menggenapkan seluruh janji-janjinya. Ini yang kita perhatikan. Oke? Maka kita akan lihat, ya, sesuai dengan apa yang kita bahas tadi, aku akan yang pertama. Dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Aku akan menunjukkan kepadamu suatu negeri. Oke, kita lihat ya. Kalau saudara perhatikan terus-menerus, ada satu perkembangan yang luar biasa. Dikatakan aku akan menunjukkan kepadamu suatu negeri. Ya, ya, kalau saudara lihat pada bagian akhir pada pasal 12 ayat 7, dikatakan di sana, ya,
apa yang Tuhan katakan, aku akan menunjukkan kepadamu suatu negeri, maka di sana dikatakan bukan lagi menunjukkan, tapi aku akan memberikan negeri ini kepadamu. Ini hal yang luar biasa. Janji Tuhan itu terus-menerus menjadi satu kebaikan demi kebaikan, bahkan satu berkat demi berkat yang tidak ada henti-hentinya. Kita perhatikan di situ ya. Apa yang dimulai sebagai janji akan sebuah negeri yang akan dilihat. Saudara perhatikan kalimat-kalimat itu. Ya, ini bukan kata-kata saya. Dalam penggenapan Tuhan yang penuh kasih karunia menjadi sebuah negeri yang tidak hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk dimiliki. Haleluya. Ini yang kita perlu lihat, bagaimana Tuhan berkata, tetapi apa yang dikatakannya itu menjadi satu kebaikan bagi kita. Saudara perhatikan. Kemudian, ya, ini mungkin juga kita mencoba melihat aplikasinya. Oke? Karena Allah juga sering memimpin dengan cara seperti ini. Apa yang dilakukan kepada Abraham juga dilakukannya bagi kita masa kini. Pertama-tama ia bisa menunjukkan kepada kita sesuatu yang baik. Kemudian dia memampukan kita untuk memilikinya. Teman-teman boleh silakan, saudara boleh merenung, boleh mengaplikasikan ini secara pribadi. Selain itu, dia melakukan hal ini untuk pertumbuhan dan kebaikan kita sendiri. Dengan hati-hati, menyesuaikan janji demi janji, dan kepemilikan itu dengan kebutuhan kita secara pribadi. Artinya janji itu juga menjadi satu sarana pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Ya, ya, ada satu kutipan yang ingin saya baca kepada saudara dari Donald Gray Barnhouse menulis tentang tema ini. Tidak ada bedanya di mana letaknya atau bagaimana kondisi geografis, geologinya. Jika Tuhan memimpin kita ke sana, ia adalah tanah untuk kita. Jika Tuhan tidak memimpin kita, itu tidak akan pernah menjadi tanah yang tepat, meskipun tanah itu dilapisi dengan berlian. Yang ingin dikatakan kutipan ini, berkat itu ada di dalam janji Tuhan. Yang kelihatannya berkat, tetapi kalau itu bukan janji Tuhan kepada kita, itu bisa menjadi malapetaka. Kemudian mari kita perhatikan janji yang kedua. Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Ini adalah janji yang pertama dari sekian banyak janji tanpa syarat dari Tuhan kepada Abraham. Adalah baik bahwa janji ini tidak bersyarat, karena tentu bertentangan dengan akal sehat dan bertentangan dengan perbuatan Abraham dan orang-orang yang menjadi keturunannya. Jadi memang janji ini adalah tanpa syarat, karena biar bagaimanapun apa yang Tuhan janjikan, tidak mungkin menuntut satu kewajiban yang dapat dilakukan Abraham dalam konteksnya pada waktu itu. Kita perhatikan, janji, saya masuk di situ dalam tanda kutip tidak masuk akal, sebenarnya yang lebih tepat adalah melampaui akal. Ini menimbulkan perdebatan dan interpretasi para teolog. Nah, ini kita lihat. Tetapi saya mungkin tidak akan membahas ini, mungkin saya akan membahasnya pada lain waktu. Kita akan melihat lebih lanjut, ya. Janji Allah kepada Abraham adalah janji tanpa syarat. Janji Allah itu tidak bergantung pada kemampuan Abraham untuk melihat bagaimana janji tersebut dapat atau akan digenapi. Juga tidak bergantung pada kemampuan atau ketidakmampuan dirinya dan keturunannya untuk memenuhinya. Perhatikan di sini. Allah yang menginisiasi, Allah yang berproses, Allah yang akan menggenapi. Manusia, termasuk Abraham, hanya dibutuhkan iman, dan itu pun kasih karunia dari Tuhan untuk menerima janji itu. Maka kita perhatikan, tetapi janji itu sepenuhnya milik Allah yang akan menggenapinya. Lagi-lagi kita sedang bicara tentang Allah yang berjanji bagi Abraham dan juga bagi kita. Ya, oke. Yang ketiga, aku akan memberkati engkau. Janji Allah untuk membuat janji Allah untuk membuat Abraham menjadi bangsa yang besar sudah cukup luar biasa, bukan? Tetapi pada janji ini Allah menambahkan janji
untuk memberkati Abraham secara pribadi. Tidak terpikirkan, saudara. Janji yang pertama, yang kedua, itu luar biasa. Tapi Tuhan masih katakan, aku akan memberkati engkau. Ya, seorang diberkati karena pekerjaan Allah yang penuh kasih karunia. Lagi-lagi, tidak ada partisipasi Abraham, tidak ada partisipasi saudara. Ya, segala sesuatunya berjalan dengan baik dan apa yang dia lakukan berhasil. Inilah yang terjadi dengan Abraham. Allah memakmurkan seluruh usaha dan hidupnya. Kemudian di awal pasal berikutnya kita membaca, Abraham memang menjadi sangat kaya. Dia dulu kaya, tapi menjadi sangat kaya. Dia penuh dengan ternak, perak, emas. Ya, teman-teman boleh baca Kejadian 13 ayat 2. Allah memberkati, memakmurkan keluarganya di atas segalanya. Allah begitu memakmurkan, memberkati iman Abraham, sehingga ia dipuji atas imannya di seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi yang ingin saya katakan melalui bagian ini, bukan berkat itu yang menjadi ukuran, tapi iman Abraham yang berdampak kepada berkat demi berkat. Itulah yang kemudian menjadi prototipe bagi kita orang percaya di sepanjang zaman. Kemudian kita perhatikan yang keempat. Aku akan, yang keempat dikatakan, aku akan membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ada banyak tokoh yang dipanggil memiliki nama termasyhur sepanjang sejarah. Tidak sedikit yang memiliki nama Abraham. Abraham Lincoln, ya. Abraham, apalagi banyak sekali yang memiliki nama dengan Abraham. Pemberian nama ini merupakan catatan emas dalam sejarah dunia ini. Jadi, teman-teman, bukan kebetulan. Nama itu menjadi nama banyak orang. Karena nama itu adalah nama yang penuh berkat. Namun, perlu digarisbawahi, kehebatan nama ini tidak terletak pada jumlah orang yang telah dinamai Abraham. Kebesaran nama itu terletak pada makna yang terkandung di dalamnya, yaitu apa? Iman kepada Allah. Apalah artinya sebuah nama? Meskipun kita memiliki nama Abraham, tapi tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ini bukan menjadi bagian dari apa yang dikatakan Alkitab. Oke, kita perhatikan lebih dari itu. Nama ini juga berarti apa yang Allah janjikan dan apa yang telah Allah lakukan. Kita ingat bahwa Allah mengubah nama Abraham, bentuk asli dari nama itu Abram, yang berarti bapa banyak orang, menjadi Abraham. Oke, yang berarti bapa banyak bangsa. Jadi bukan hanya bagi bangsa Yahudi, tapi bagi bangsa-bangsa yang percaya terhadap keturunannya. Itulah Sang Mesias, Yesus Kristus yang akan datang 2000 tahun kemudian atau ribuan tahun kemudian sesudah kisah Abraham itu digenapi. Ya, berkat akan datang kepada semua orang dari segala bangsa yang berseru kepada nama Yesus. Berkat Abraham adalah berkat penebusan melalui Yesus Kristus. Saudara bisa baca Galatia 3 ayat 14. Kemudian, aku akan yang kelima. Aku akan memberkati mereka yang memberkati kamu. Disambung dengan aku akan yang keenam. Aku akan mengutuk barang siapa yang mengutuk kamu. Saudara perhatikan di sini. Umat Allah tidak pernah kekurangan lawan, tidak pernah kekurangan kawan. Ya, saudara perhatikan. Oleh karena itu, sebagai tambahan dari janji-janji Allah kepada Abraham dan bangsa yang akan datang darinya, Allah menambahkan janji-janji yang berkaitan dengan orang-orang dan bangsa-bangsa yang akan bersekutu, berhubungan dengan Bapa bangsa dan keturunannya ini. Termasuk kita hari ini menjadi sekutu dan kita dimasukkan menjadi perjanjian, anak-anak perjanjian karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, dan kita adalah orang-orang yang diberkati. Sebagian akan menjadi teman, sebagian lagi menjadi lawan. Dalam firman ini Allah berjanji untuk memberkati mereka yang memberkati bangsa Yahudi, keturunan Abraham, dan mengutuk mereka yang mengutuk bangsa Yahudi dan keturunan mereka. Dan kita diberkati Tuhan. Gitu? Bahkan ada orang-orang yang tidak percaya,
mengalami kutuk. Ini penggenapan dari nubuat itu. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam sejarah, ya, apa yang dijanjikan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, maka kita melihat ada banyak contoh di dalam sejarah. Ya, misalnya bagaimana Tuhan menghancurkan Firaun dan tentaranya dan seluruh bangsa Mesir, ya, termasuk kisah di Laut Merah. Karena apa? Karena dengan kejam mereka telah menindas, memperbudak bangsa Israel kurang lebih 430 tahun lamanya. Maka orang ini di bumi hanguskan oleh tangan Tuhan sendiri. Apa yang dijanjikan dalam Kejadian 12 ayat yang ketiga digenapi dalam Keluaran 14:28 dan seterusnya. Kemudian sebaliknya, bidan-bidan yang bersahabat dengan orang Yahudi dimakmurkan oleh Allah dan diberi keluarga. Saudara perhatikan, ketika Tuhan berjanji, pasti dan pasti Dia akan genapi. Dan itu sudah tergenapi dalam sejarah dan telah sedang digenapi dalam sejarah kita. Masih akan digenapi pada masa-masa yang ada di hadapan kita. Oke? Ketika orang Yahudi menyerang Kanaan, Rahab dan keluarganya juga dilindungi dan diberkati karena ia berteman dan menyelamatkan pengintai orang Israel itu. Ya, tetapi kota Yeriko yang menjadi kota musuh Tuhan dihancurkan, di bumi hanguskan dengan kuasa Tuhan sendiri melalui perantaraan Yosua dan bangsa Israel. Kemudian kita perhatikan, aku akan yang ketujuh. Aku akan memberikan tanah ini kepada keturunanmu. Pada saat janji ini diberikan, Abraham tidak memiliki keturunan maupun tanah. Ini yang namanya iman. Bukan sesuatu yang langsung dilihat. Tetapi dikatakan, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Itu yang dikatakan Paulus dalam suratnya di Korintus. Bahkan setelah bertahun-tahun lamanya, ketika ia akhirnya mendapat seorang anak laki-laki melalui karya kasih karunia Allah yang istimewa, ia tetap tidak memiliki tanah dan akhirnya meninggal tanpa memiliki apapun kecuali tanah tempat ia dan Sarah dikuburkan. Dan kalau saudara baca kisah itu, ya, kelihatannya antara janji dan kenyataan sepertinya bertentangan. Tidak. Karena janji ini tidak hanya digenapi, bahkan tidak harus digenapi dalam pribadi penerima janji, itulah Abraham dan keluarganya. Tetapi keturunannya, kemudian keturunan yang keempat akan mewarisi negeri sampai kepada kita hari ini. Kita akan mewarisi negeri. Tempat perhentian yang sesungguhnya akan menjadi tempat di mana kita diam bersama-sama dengan Tuhan kita. Ini yang kita perhatikan. Namun Allah telah menjanjikan tanah kepada keturunan Abraham dan keturunan Abraham menerimanya. Dalam janji ini kita mendapatkan titik puncak dari janji Allah kepada Abraham, sekaligus titik awal dari sebuah tema yang akan menjadi sangat penting dalam perjanjian lama. Saudara perhatikan bagian firman Tuhan ini. Janji-janji Allah yang khusus kepada Abraham mungkin, saya pakai kata mungkin, tidak berlaku seperti itu secara langsung bagi kita. Ya. Tetapi kalau kita memperhatikan, ada prinsip-prinsip yang tetap sama. Dan salah satu prinsip yang paling penting adalah bahwa Allah menyertai panggilannya kepada iman dengan janji-janji. Setiap orang yang dipanggil Tuhan, orang yang menerima kasih karunia dari Tuhan, dipanggil kemudian diutus Tuhan, menerima janji-janji dari Tuhan. Dan itu kita peroleh sampai hari ini. Dan secara pribadi saya memperolehnya bersama dengan keturunan-keturunan saya dan kita semua orang yang percaya kepada janji Allah. Perintah-perintah Allah selalu disertai dengan janji-janji. Jadi dia bukan penguasa yang ganas, yang jahat, yang hanya memerintah. Tapi kalau kita memperhatikan janji-janjinya, ya, kemudian dia memberikan perintahnya disertai dengan janji-janji, baik secara tersurat maupun tersirat. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku.
Ini satu janji Tuhan yang sangat berbeda dengan janji-janji ahli Taurat dan orang Farisi. Ya, yang tidak pernah memberi kenyamanan, kelegaan, bahkan yang tidak pernah bisa memberi kesenangan yang sesungguhnya. Karena janji mereka adalah janji hukum tanpa kasih karunia. Bersamaan dengan perintah ini, ia memberikan janji, aku akan memberikan kelegaan kepadamu dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, prinsip ya dan panggilan Tuhan kepada Abraham, ia diperintahkan untuk meninggalkan negerinya, bangsanya dan seisi rumahnya, dan pergi ke negeri yang akan ditunjukkan Allah kepadanya. Allah memberikan janji-janji ini kepadanya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, aku akan membuat namamu masyhur, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan aku akan memberikan negeri ini. Abraham taat bukan karena ia dapat memahami alasan dari perintah Tuhan sepenuhnya, tapi karena ia percaya kan janji-janji Tuhan melalui iman kepada Tuhan yang ada di balik janji-janji itu. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita pun adalah, saudara-saudara adalah penerima janji-janji Tuhan. Apakah kita percaya? Dan saya yakin janji itu telah digenapi, sedang digenapi, dan akan digenapi dalam hidup kita secara pribadi, keluarga, keturunan kita, dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kiranya bagian yang ketiga tentang Bapak Abraham dalam konteks Allah dan perjanjiannya boleh menjadi berkat bagi semua saudara, sahabat yang dengan setia menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.